Kemudian qauluhu ghairu Arafah wa Asyura. Tadi puasa sunnah harus minta izin kecuali puasa Arafah dan puasa Asyura. Qala fi Mughnil Muhtaj, berkata oleh Syekh Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj. Kapan beliau mengatakan ini? Inda syarhi qaulil Minhaj, ketika mensyarah perkataan Minhaj. Beliau menyatakan wa yamna'uha shauma naflin, melarang ianya si suami akannya istri akan puasa sunnah. Fa in abad fanasyidatun, maka jika enggan ianya istri fanasyidatun, maka dianya istri itu dianggap nusyud. Suami boleh melarang istrinya puasa sunnah. Istrinya enggak dengar, tetap puasa, nusyud. Artinya gugur nafkah, enggak wajib memberikan nafkah. Ma nasuhu. Ini ma maf'ul qala. Berkata oleh Syekh Syirbaini dalam Mughnil Muhtaj akan ma. Nasuhu yang bermula nasnya ma, yang bermula teksnya ma itu. Amman naflur ratibu ka Arafah wa Asyura falaysa lahu man'uha minhu ala sahih. Adapun sunnah yang ratibah. Mana sunnah yang ratibah? Sunnah-sunnah yang ada waktunya. Ka Arafah seperti puasa Arafah. Wa Asyura seperti puasa Asyura. Falaisa lahu man'uha, maka tidak boleh bagi suami itu melarangnya istri darinya sunnah yang ratibah. Di atas pendapat saya, memang ada mukabil saya kan. Pendapat saya menyatakan suami nggak boleh melarang istrinya untuk puasa Arafah dan Asyura. Wala tasqutu nafaqatuha bil imtina'i min fitrihi, dan tidak gugurlah oleh nafkahnya si istri dengan enggan dari berbukanya puasa. Maknanya begini, istri udah puasa Arafah nih, suaminya suruh istrinya buka puasa, istrinya nggak mau buka puasa Arafah, tetap nggak dianggap nusyud, nggak gugur nafkah, maknanya istrinya nggak nusyud. Fahuwa maka dianya nafal yang ratibah itu sama seperti rawatibis sholah kah? Salat rawatib, maknanya sunnah qabliyah ba'diyah, itu nggak boleh dilarang. Maknanya begini, seorang istri habis sholat fardu kah? Dipanggil oleh suaminya, dia sholat sunnah dulu, itu kan boleh nggak? Nggak ngikut, nggak langsung menjawab, nggak langsung memenuhi kebutuhan suami kah? Boleh sholat sunnah ratibah dulu. Nah itu. Nggak dianggap nusyud kalau istri melanggar suami karena pengen sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ketat banget urusannya. Wa ibaratul Jamal, adapun ibarat Syekh Jamal dalam Hasyiah Syarah Manhaj, qauluhu, bermula ucapan musannif tatawuan, ay mimma yatakarraru kasaumil isnaini wal khamis. Jadi maksud tatawuan kata beliau, makna tatawuan di sana, nggak boleh istri puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tatawuan sunnah yang dimaksud mimma yatakarraru, dari sunnah-sunnah yang berulang-ulang, iya, kasaumil isnaini wal khamis, seperti puasa hari Senin Kamis, kan ada setiap minggu. Amma ma la yatakarraru, adapun ma puasa-puasa yang tidak berulang-ulang, iya, ka Arafah seperti puasa Arafah, wa Asyura seperti puasa Asyura, falaha saumuha, maka boleh baginya istri itu saumuha, puasanya Arafah, illa in mana'aha, kecuali jika melarang ianya si suami akannya istri. Nah itu ibarat manhaj kan, keren lagi kan. Puasa sunnah selain Arafah, Asyura harus minta izin. Kalau puasa Arafah, puasa Asyura nggak perlu minta izin, langsung puasa, kecuali bila dilarang. Bila dilarang tetap istrinya harus patuh kan. Nah, nggak usah puasa. Ya udah nggak puasa. Tapi kalau dia mau puasa juga, dalam pemahaman ibarat-ibarat di atas, tetap istri nggak dianggap nusyud. Nah, kalau dia tetap kekeh mau puasa, karena jarang-jarang ini setahun sekali dapat hari Arafah, Allah ampuni dosa setahun misalkan kan. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Rina Yasmin. Wa ibaratu syarih, adapun ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi fi Mirqadi Su'udit Tasdiq, dalam kitab Mirqadi Su'ud. Beliau menyatakan di sana, wa yajibu alla tasuma, wajiblah bahwa tidak puasa ianya istri tatawuan akan puasa sunnah, wa zawjuha hadirun, padahal suaminya itu yang hadir, ada di tempat. Fa innahu haramun, maka sungguhnya puasa sunnah itu haram illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Haram puasa. Walaupun puasanya sah, puasanya tetap sah.
tapi haram, nggak ada pahalanya. Liqaulihi, dalilnya liqaulihi karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, la yahillu limra'atin an tasuma. Tidak halal bagi seorang istri bahwa puasa ia wa zawjuha syahidun, padahal istrinya itu yang syahid, yang hadir, illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami. Rawahu Syaikhani, ya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah sejam, TikTok sudah memperingati, harus verifikasi dulu. Sudah normal kembali. Wa yustasna min dzalika Arafatu Asyura. Ini kata Syekh Nawawi, ya. Nah, dan diistisnakan dari demikian puasa sunnah akan Arafah dan Asyura. Kenapa? Li'annahuma nadirani fis sanati maratan. Karena keduanya Arafah dan Asyura itu jarang keduanya, dalam setahun cuma sekali. Kama afada dzalikal Madabiri, sebagaimana menjelaskan akan demikian oleh Syekh Madabiri. Jadi sudah kesimpulannya berarti kalau puasa Asyura, puasa itu nggak perlu izin. Tapi kalau dia suruh buka, kalau dia mau buka bagus, nggak mau buka pun tak apa-apa. Kemudian qauluhu wa alla tasuma illa biiznih, bahwa tidak puasa ianya si istri kecuali dengan izinnya suami. In kana hadiran, jika ada ianya suami itu yang hadir. Kalau suami hadir baru butuh izin. Kalau suami lagi merantau, ya nggak perlu minta izin, nggak harus telepon, nggak harus telepon. In kana, jika ada ianya suami itu yang hadir, wa amkana isti'dzanu, dan mungkinlah oleh minta izinnya. Kalau mungkin minta izin, perlu minta izin. Syarah Ihya. Wa ilmuha biridahu ka'idnih, dan taunya si istri dengan ridhanya suami itu sama seperti izinnya suami. Karena suami istri sudah hidup bareng bersama suaminya dalam waktu yang lama, dia udah paham. Kalau dia puasa, suaminya malah senang kasih izin, ya. Jadi kalau istri tahu tentang ridhanya suami itu sama seperti izin. Maknanya nggak perlu izin tertulis terucap, enggak. Yakin, ya, ilmu yakin berarti bukan mengira-ngira. Ini kayaknya beliau kasih izin nih, nggak boleh kayak ilmuha. Yakinnya si istri dengan ridhanya suami itu seperti izinnya. Fa'in fa'alat qauluhu, tetap istri itu puasa tadi nggak minta izin. Fa'in fa'alat, maka jika memperbuat dianya si istri asoma akan puasa bila izin tanpa izin, bi an somat dengan bahwa puasa ianya si istri bi ghairi iznihi, dengan tanpa izin suaminya, wa huwa syahidun, padahal suaminya itu yang hadir di rumah, ja'a nisya kelaparan ianya si istri, wa atasyat haus ia, wa la yuqbalu shaumu minha, dan tidak akan diterima puasa darinya si istri. Artinya asimat, dosa ia fi saumiha, dosa ia pada puasanya si istri. Walam yutaqabbal minha, tidak diterima akan dianya puasa darinya istri. Capek, kan? Kerja nggak ada gaji. Fala tusabu alaih, dan tidak diberi pahala akannya istri atasnya puasa. Pertanyaannya, hal yaqa'u shaumuha sahihan amla? Apakah terjadilah puasanya itu dalam keadaan sahih atau tidak? Puasanya sah enggak? Wadzahiru al-awwal, pendapat yang zahir itu yang pertama, puasanya sah, cuma enggak ada nilainya. Likhtilafil jihah, karena beda sisi, ya, beda sisi larangan mananya. Beda sisi larangan. Sama kayak wudu dengan air curian, kan? Wudunya tidak sah, cuma dosa. Salatnya juga sah, kan? Atau salat pakai baju curian misal. Intaha syarhul ihya. Wa ibaratul jamal, adapun ibarat Syekh Jamal dalam Hasyiah Syarah Manhaj itu, kalau somat, jikalau puasa ianya si istri bighairi iznihi, dengan tanpa izinnya suami, sah ianya puasa. Wa in kana haraman, sekalipun ada ianya puasa itu haram. Kasolati fidarin maghsubah, seperti sholat pada rumah yang dirampas. Sholat di rumah orang tanpa izin, ya, tetap sah. Tatimatun, pelengkap. Fa in qila, maka jika dikatakan yang bagi ayyajudha laha shaumu bighairi idznih. Misalkan tadi kan di luar ketat, tadi kalau mau puasa harus minta izin.
Ada pendapat menyatakan mestinya nggak apa-apa, nggak usah minta izin, puasa aja dulu. Kalau suaminya perlu tinggal buka, kan gitu, tinggal buka puasa. Seolah-olah ada pemahaman seperti itu. Istri mau puasa sunnah nggak boleh kecuali dengan izin. Ada yang bilang mestinya nggak apa-apa, puasa aja dulu. Kalau suaminya perlu tinggal puasanya dibatalkan. Nah, misalkan ada pendapat seperti itu bagaimana? Nah, nggak masuk juga katanya, karena itu merusak kehormatan puasa kan. Walaupun ibadah sunnah boleh dibatalkan. Ini tatimah. Fa'inqila, maka jika dikatakan orang yang bagi ayyajudzalah as-saumu bighairi idnih, sepatutlah bahwa boleh bagi istri oleh puasa dengan tanpa izinnya suami. Fa'in aradal istimta'a biha, maka jika bermaksud ianya suami akan bersenang-senang dengan istrinya, kana lahu dzalik, nisi adalah baginya suami itu demikian. Wa yufsidu saumaha, dan merusak ianya suami akan puasanya istri. Tinggal membatalkan puasanya. Fal jawabu, maka jawabannya yaitu anna saumaha yamna'uhu minal istimta'i fil adah. Sungguh puasanya istri itu menghalangi ianya puasa akannya suami dari bersenang-senang pada kebiasaannya. Jadi seorang suami yang tahu istrinya puasa ya biasanya nggak akan didekati, walaupun dia pengen ya dia terpaksa menahan diri kan gitu. Nah, dia merasa nggak enak juga merusak puasa. Nah itu katanya. Jawaban yaitu puasanya si istri itu yamna'uhu, menghalangi ianya puasa akannya suami dari bersenang-senang pada kebiasaan. Li'annahu yahabu, karena suami itu yahabu, takut ia intihaka suami, takut ia akan intihak. Intihak maknanya merusak kehormatan puasa, bil ifsad, dengan cara merusak puasa dengan mendekati istrinya segala macam kan. Ya, maka tetap berpegang kepada pendapat yang pertama, harus minta izin dulu kalau mau puasa. Ini beliau kutip dari Syarah Muslim milik Imam Nawawi rahimahullah. Masya Allah, makin berat nih tugas perempuan. Itu baru poin ke-20. Sekarang poin ke-21. Yang belum nikah tunjuk tangan. Kalau ada penonton yang belum nikah tunjuk tangan. Atau yang pengantin lama, yang pengantin baru. Lanjut. Yang ke-21, wa alla takhruja min baitiha illa biiznih. Masyaallah. Biasa, belum nikah segera cari jodoh. Wa alla takhruja min baitiha, dan bahwa tidak keluar ianya istri dari rumahnya istri illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alan, maka jika memperbuat ianya si istri, maknanya bi an kharaja, dengan bahwa keluar ianya si istri bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya suami, la'anat hal malaikah, melaknat akannya istri oleh malaikat. Malaikat mana? Malaikatus sama'i wal ardi, malaikat langit dan malaikat bumi. Malaikatur rahmati wa malaikatul azab, malaikat rahmat dan malaikat azab. Hatta tatuba, hingga tobatlah oleh istri tadi, au tarji'a ila baitihi, atau kembali ianya si istri ke rumahnya suami. Wa in kana dzauju, sekalipun adalah suami itu yang zalim, biman khurujiha, dengan melarang keluarnya si istri. Nah, ini kita lihat pemahamannya bagaimana. Ulang dulu. Qaulu wa alla takhruja, bahwa tidak keluar ianya istri dari rumahnya istri illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami kan. Nah, ini ketat urusannya zaman sekarang, susah ya. Orang zaman sekarang kan istri mau kemana-mana, punya motor kan, bebas dia mau kemana-mana. Aturan dasarnya seperti ini. Qala Sayyidu Fadlu bin Alawi bin Muhammad bin Sahlin, berkatalah oleh Sayyid Fadlu bin Alawi bin Muhammad bin Sahlin maulad Dawileh. Ini maulad Dawileh. Di mana beliau berkata fi aqdil faraidi min nususil ulama'il amajidi, dalam kitabnya. Ini beliau ketat di sini. Liya'lamal waqifu ala nususi aqawilil ulama, hendak mengetahuilah oleh orang yang tahu. Waqifu berhenti untuk mengetahui ya, waqif. Hendak mengetahuilah oleh orang yang melihat kepada nas-nas dari pendapat-pendapat ulama yang ahli tahqiq, yang ahli tadqiq, mudakkikin, al-arifin, yang mereka tahu, min ahlil madzahib, dari ulama-ulama ahlil madzhab. Jadi ini muhaqqiq maknanya biasa gini, dalam kitab-kitab dimaknain ya.
Jadi ahli tahqiq itu orang yang mampu memberi dalil terhadap suatu masalah. Kalau mudakik lebih detail lagi kan, dalilnya mampu didalilkan lagi. Jadi ini nggak usah kita maknain. Hendak mengetahuilah oleh orang yang perhatian terhadap nas-nas dari pendapat-pendapat ulama yang ahli tahqiq, ulama ahli tadqiq, ulama yang paham min ahlil madzahib, dari ahli-ahli madhab. Apa yang perlu mereka ketahui? Annahum muttafiqun. Bahwa sungguh para ulama itu sepakat mereka ala hurmati khurujin nisa, kepada haram keluarnya perempuan, haram keluarnya istri dari rumah suaminya. Haram. Kenapa haram? Li'adami syuruti zawajil khuruji fi hadza zaman. Karena tidak ada syarat yang membolehkan keluar pada ini zaman. Zaman sekarang, kata beliau, kacau balau. Kita cari-cari syarat untuk boleh keluar rumah, nggak ada. Pak Dedi, selamat datang. Hadir Pak Dedi. Apa syarat boleh keluar? Syarat boleh keluar rumah istri apa? Wahya, dianya syarat itu alla takuna mutadzayyinatan. Bahwa tidak ada ianya istri itu mutadzayyinah, yang menghias dirinya. Kalau keluar pakai baju biasa, boleh kan? Nggak boleh berhias. Jangan semua yang tersimpan di lemari dikeluarkan. Wala mutatayyibatan, dan tidak ada ianya istri itu yang menggunakan parfum, wewangian. Jadi syarat boleh keluar tidak menggunakan hiasan, tidak memakai parfum. Wala syabbatan, tidak ada ianya istri itu syabbah, yang masih muda. Kalau udah tua masih bebas. Bisa, Akhi Muhammad ya. Jarumiyah itu keren banget Ustaz. Kalau udah khatam Jarumiyah, paham luar dalam yang tertulis dan tidak tertulis, itu udah keren banget Ustaz. Udah cukup buat modal baca kitab ya. Baca kitab yang ringan-ringan dulu kan, yang ada harokatnya. Wala syabatan, dan istri itu bukan istri yang muda, udah tua, ajuz, boleh keluar kan. Wala mukhtalitan birrijal, tidak ada ianya istri itu yang bercampur baur dengan para laki-laki. Jadi kan ketat nih syarat keluar, nggak pakai hiasan, nggak pakai parfum, nggak muda, nggak campur baur. Wala takuna nadiratan wala manduratan, tidak ada ianya istri itu yang melihat orang lain kan. Tidak pula yang dilihat, ini syarat. Kadang dia keluar, dia yang mantau, sibuk cari laki-laki kan. Atau dia yang jadi pusat perhatian. Tidak ada dua-duanya. Ya, jadi sesudah belajar Tuhfatus Saniyah, simak yang baik. Kemudian nanti baru cari mentor khusus untuk bimbing latihan yang banyak ya. Yang penting latihan membaca. Nah, cari guru baca, nanti guru yang akan membimbing kan, yang salah-salah diralat segala macam. Itu cara yang keren. Yang kenyan Pak Dedi, pada ide lagi mana mau tulis lagi nya udah bebuk lagi je kan. Wala mailatan wala mumilah. Dan tidak ada ianya istri itu mailah. Mailah maknanya apa ya? Jalan berlenggok-lenggok, mailah namanya. Mudah-mudahan begitu maknanya ya dalam hadis Nabi ya, mumilat ya. Ma'ilatan wala mumilah, ma'ilatan jalan berlenggok-lenggok. Ya, cuma mumilah bagaimana cara memaknainya ya? Coba bantu dulu teman-teman. Bagaimana cara memaknainya biar beda. Ya, lihat kamus dulu ya. Dalam hadis Nabi kan nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ya. Jadi ma'ilah maknanya miring ya, condong, menyimpang. Bukan perempuan yang menyimpang, bukan meliuk-liuk, bukan. Ya. Jadi gini maksudnya. Itu arti secara bahasa emang condong, tapi maksudnya di sini begini. Tidak ada ianya istri itu ma'ilah yang melenceng. Dia bukan perilakunya melenceng, atau mumilat, atau bisa membuat orang lain yang melenceng dari jalan Allah. Itu maknanya. Memang tabiatnya baik lah ya. Kan ada, kita tahu tipe-tipe istri yang suka menggoda kan. Nah, ya, itu maknanya. Ma'ilatan wala mumilah. Bukan tipe-tipe istri yang genit. Ya.
dia sendiri genit dan suka menggoda orang lain. Nah, itu makna ma'ilatan wala mumilatan. Ma'ilatan dia yang melenceng, mumilatan membuat orang lain melenceng, condong ya. Jadi condong di sini melenceng dari aturan Allah. Wala yakuna bitariqi aw ghairihi ma yuhsha minhul fitnatu wala syahwatu. Dan tidak ada di jalan atau lainnya jalan, tempat istri yang mau keluar tadi. Tidak ada di jalan dan di lainnya jalan sesuatu yang ditakutkan darinya sesuatu akan terjadi fitnah. Terjadi fitnah maknanya dia diganggu oleh orang lain atau orang lain terganggu karena dia. Ada dua kemungkinan kan? Tidak ada di jalan selainnya jalan sesuatu yang ditakutkan darinya sesuatu akan fitnah. Tidak pula syahwat. Syahwat di atas para istri atau dari istri. Mana syahwat di atas para istri, enggak ada kekhawatiran istri diganggu orang. Atau minhunna orang lain terganggu, tergoda dengan istri yang keluar rumah. Kalau aman dari itu enggak biasa lah kan. Orang mau ke pasar pakai baju biasa. Insya Allah mudah-mudahan boleh. Insya ikut ngaji huruf gundul mantul. Nah, jadi gundul mantul ngaji kan kayak di pondok kan, dibaca per baris dimaknain kan, walaupun nggak terlalu detail. Wa ghairu zalika minal afat dan lain-lain demikian dari banyak bahaya-bahaya. Jadi kesimpulannya menurut Said Fadl ini susah cari alasan untuk istri boleh keluar rumah di zaman ini. Tapi tentunya masih bisa diatur kan. Ada istri-istri yang biasa aja, pakaian biasa, keluar naik motor ngantar anak ke sekolah, kemudian pulang lagi ya boleh. Boleh. Ini yang nggak boleh bahasa Aceh yang merabi ya. Tebit irmoh yang merabi ya nam dedoh. Tewo lakoi irmoh kahana ya. Qala syarih berkata oleh Syekh Nawawi rahimahullah fi mirqati su'udi tasdiq. Apa kata beliau? Wa yajibu alla takhruja zawjatu min baitihi alladhi sakanathu. Wajiblah bahwa tidak keluarlah oleh istri dari rumahnya suami, rumah yang sakanathu, yang menempati ianya istri akannya rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Kalau mau keluar rumah minta izin, syukur-syukur suami yang mengantarkannya. Nomor lentuan 0821 14 38 7805. Ya. Fa innal khuruja min ghairi idznin yu'addu nusyudan. Karena bahwa sungguh keluar rumah min ghairi idznin tanpa izin suami itu yu'addu, dianggap akan dianya keluar nusyudan sebagai nusyud. Istri keluar rumah tanpa izin nusyud, sehingga gugur nafkah. Dia enggak akan diberi nafkah hari itu. Illa li'udrin, kecuali keluar karena odor syar'i. Odor yang dibolehkan untuk keluar. Itu enggak perlu minta izin. Mana contohnya? Kain hidamil bait. Mana tadi? Kakhaufin min inhidamil maskan. Seperti takut dari runtuhnya tempat tinggal, maskan. Kan gempa bumi. Itu kalau kita nunggu izin kiamat. Ya, mau boleh kita WA aja. Ya, khaufin seperti takutnya istri, min inhidamil maskan dari roboh runtuhnya tempat tinggal, au ghairi, atau apa ini? Takut dari runtuh tempat atau lainnya tempat ya. Ada ketakutan pokoknya berada di dalam rumah ya. Dalam rumah ada ular. Dan contoh lagi ka istiftain lam yughni hadzauju an khurujiha. Dan seperti meminta fatwa. Seperti istri pengen minta fatwa satu hukum. Seperti pengen meminta fatwa yang tidak bisa mencukupkan akannya istri oleh suami dari keluarnya istri. Maknanya istri pengen tahu satu hukum yang wajib dia lakukan. Suaminya nggak bisa membantu, suaminya nggak bisa menjelaskan. Atau suaminya nggak bisa diwakilkan untuk bertanya kepada kiai. Ini suaminya juga nggak ngaji dulu kan. Habis nanya kepada Pak Kiai, sesudah Pak Kiai menjelaskan, begitu dia sampai ke rumah dia nggak bisa menjelaskan lagi. Dan nggak ada rekaman nih ceritanya. Beda lagi kalau ada rekaman kan. Artinya meminta fatwa yang suami tidak bisa membantunya. Meminta fatwa yang tidak bisa mencukupkan akan istri oleh suaminya, mencukupkan dari keluarnya seistri.
Ketika itu istri boleh keluar. Nanya kepada Pak Kiai ya. Wa illa li ziyaratin li ahliha, dan kecuali untuk menjenguk bagi keluarganya si istri. Nah, kecuali boleh keluar. Boleh istri keluar tanpa izin, kecuali li ziyaratin li ahliha, untuk menjenguk bagi keluarganya si istri, wa ayadatihim, dan menjenguk sakit mereka. Ayadah menjenguk orang sakit. Menjenguk sakit mereka keluarga istri fi ghaibatihi, pada gaibnya suami dari negeri. Suami kita di luar kota nih. Kebetulan saudara istri sakit. Itu untuk menjenguk saudaranya nggak perlu minta izin. Seperti kisah yang kita dengar kan. Kisah yang kita dengar itu suaminya kan berperang itu sampai istrinya nggak keluar rumah. Padahal boleh keluar rumah. Secara hukum syar'i itu boleh keluar rumah. Kalau menjenguk saudara yang sakit atau orang tuanya meninggal. Sementara suaminya nggak ada di rumah ceritanya. Itu boleh keluar tanpa izin. Kalau suaminya di rumah tetap harus minta izin. Ini maknanya kan. Kecuali istri boleh keluar tanpa izin li ziarah, untuk menjenguk bagi keluarganya istri, atau wa ayadatihim. Ayadah ini jenguk secara khusus. Ayadah jenguk orang sakit. Untuk menjenguk sakit mereka keluarganya fi ghaibatihi, dalam gaibnya suami dari kotanya ya. Suami nggak ada di rumah, nggak perlu minta izin. Fala yu'addu dzalika nusyudzan, maka tidak dianggap demikian sebagai nusyud. Istri keluar rumah tanpa izin tadi jenguk saudara yang sakit enggak nusyud. Bi khilafi ma idza kana dzauju hadiran fil balad. Dengan sebaliknya bila adalah suami itu yang hadir di dalam kota, kalau ada di dalam kota tetap harus minta izin berarti. Bukan hanya ada di rumah, berarti ada di kota ya telepon kan. Paling kurang telepon zaman sekarang berarti. Ketat banget kan? Masya Allah, ketat banget. Benar-benar istri ini menjadi tawanan suami. Makanya harus mencari suami yang benar-benar paham. Kalau enggak akan tertindas kan. Masya Allah. Datang ke sebuah rumah enggak diizin. Dalam cerita apa Pak Dedi? Ya. Tadi ini kita ulang lagi dikit biar ketemu. Poin kedua satu, Allah takhruja, tidak keluarnya istri dari rumahnya istri kecuali dengan izinnya suami. Fa'in fa'alat, maka jika memperbuat ianya si istri bi anak kharaja, dengan bawa keluar ia dengan tanpa izinnya suami, la'anat hal malaikah, melaknat akannya istri oleh malaikat ya. Ini kita baca. Qauluhu bi anak kharaja, dengan bawa keluarnya istri dengan tanpa izinnya suami. Artinya keluar tanpa izin bagairi darurat, tanpa darurat. Kalau ada darurat boleh. Mana contoh darurat? Kan ihdamid dar seperti ya. Seperti robohnya rumah. Roboh rumah. Qauluhu la'anatha, melaknat akannya istri oleh malaikat. Irtakabat isman aziman. Artinya telah melakukan dianya si istri akan dosa besar ini. Sehingga dicela oleh malaikat. Wafihi, dalam hadis tadi itu annamtina almar'ah, bahwa sungguh enggannya perempuan anhaliliha, dari suaminya si perempuan, bila sababin, dengan tanpa sebab, itu dosa besar. Dalam hadis tadi bahwa sungguh enggannya seorang perempuan menolak min haliliha, dari suaminya dengan tanpa sebab, itu dosa besar. Kenapa dianggap dosa besar? Littawa'udi alaihi bil la'nah, karena diancam alaihi, di atasnya imtina, karena ada ancaman terhadap atasnya istri enggan tadi dengan laknat ya. Biasanya kalau ada laknat menunjukkan dosa besar ya, nggak mungkin dosa kecil dilaknat ya. Pamin sama karena dia dianggap melakukan dosa besar, laknat hal malaikatu, melaknat akannya oleh malaikat, hatta tusbiha, hingga masuk waktu pagi ia. Maknanya hatta tarji'ah, hingga kembali ke rumah. Kalau tadi keluar rumah hingga balik ke rumah. Kama fi riwayatin ukhra, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wa fihi, dalam hadis itu juga, annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud itu mubalaghatu, itu keras, fit zajri, itu keras dalam menghardik, anim tinaiha, dari enggannya si istri darinya suami. Maknanya dalam hadis itu bahwa sungguh yang dimaksud itu mubalaghah, itu keras
dalam mencela dari enggannya si istri darinya suami. Apa mana enggan istri dari suami? Taswifiha, menundanya si istri akannya suami. Kalau diajak oleh suami bentar dulu kan? Nah, itu bahaya katanya. Nah, bahaya. Wa fi khabar dalam satu hadis la'anallahu al-musawwifah. Melaknat oleh Allah al-musawwifah akan perempuan yang suka menunda-nunda. Ini menunda di sini maknanya itu tadi kan. Suaminya udah kepengen Pak Dedi. Istri masih sebentar lagi nih, setengah jam lagi habis sinetron. Intaha hifni alal jami'is saghir. Qauluhu wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ianya Kan dalam hadis malaikat umum kan? Melaknat akannya istri oleh malaikat. Malaikat apa? Umum. Malaikat langit, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa siksa. Semua malaikat. Nah, itu. Sebagaimana yang telah terdahulu ia fi riwayatil Baihaqi dalam riwayat Imam Baihaqi fi Sunanil Kubra dalam Sunan Kubra. Wa ibaratuhu dan bermula ibaratnya Imam Baihaqi itu fa in fa'alat la'anatha jika memperbuat dianya si istri, tetap keluar rumah tadi kan. La'anat hal malaikah, melaknat akannya oleh malaikat, yakni malaikatul ghadab, malaikat marah, wa malaikatur rahmah, malaikat rahmat, hatta tatuba au turaji'a, hingga taubat ia atau kembali ia. Ini harus ada dua-duanya. Bermakna wow. Hingga taubat ia dan kembali. Kalau taubat doang tetap enggak kembali ke rumah masih dilaknat. Atau kembali doang enggak taubat sama juga kan. Jadi hatta tatuba au turaji'a, maknanya wa turaji'a, hingga taubat ia dan kembali ia. Qaulu hatta tatuba au turaji'a qala Dzabidi, berkata oleh Syekh Dzabidi dalam syarah Ihya, wa dhahiru anna au bimakna waw. Bermula yang zahir itu bahwa sungguh au dalam hadis tadi itu dengan makna waw. Kalau dengan makna waw berarti harus ada dua-duanya, mutlak jamak. Wal muradu bermula yang dimaksud itu ar-ruju' wa taubah, hingga istri itu kembali dan taubat. Masya Allah. Sampai jam 8 kita ngaji ini. 10 menit lagi. Qauluhu wa in kana dzaliman. Tadi sekalipun ada ianya suami itu yang zalim. Yang zalim. Sekalipun ada ianya suami itu yang zalim. Qala Dzabidi berkata oleh Syekh Dzabidi dalam syarah Ihya. Falau dzalamaha. Jikalau mendalimi ianya suami akannya si istri. Hakkan akan satu hak min hukukiha dari hak-haknya si istri. Jikalau mendolimi oleh si suami akan si istri akan satu hak dari hak-haknya istri. Ada hak istri yang enggak ditunaikan oleh suami. Ini kan? Nah. Walam yumkinit tawassulu ilaihi dan tidak mungkinlah oleh sampai kepadanya hak kecuali dengan hakim. Ini ceritanya. Istri mendolimi, suami mendolimi istrinya. Atau inilah ceritanya. Apa bentuk pendoliman? Hari itu suami enggak memberi nafkah kepada istrinya kan? Kemudian istrinya minta-minta nafkah kepada suaminya tetap enggak diberikan. Dan tidak mungkinlah oleh sampai kepadanya hak kecuali dengan hakim. Harus dihadu ke pengadilan nih baru dia memberikan nafkah. Falahal khuruju bighairi iznihi laha. Maka boleh baginya istri itu keluar dengan tanpa izinnya suami baginya si istri. Ya, dalam kasus seperti ini boleh keluar kan untuk memenuhi haknya si istri. Au kana bijiwaril baiti nahmu surrakin, atau adalah di samping rumah bijiwaril bait, atau adalah di samping rumah itu nahmu surrak, seumpama pencuri, au fusakin atau orang fasik. Nah, di sebelah rumah istri ada pencuri orang fasik. Yuridunal fujura biha, yang bermaksud oleh mereka pencuri atau orang fasik al fujura biha, akan berbuat zina dengannya si istri. Famanahal khuruja, maka melarang ianya suami akannya istri akan keluar. Falahal khuruju, maka boleh baginya istri oleh keluar. Ini bagaimana cara menggambarkannya? Ini katakanlah suami nggak ada di rumah ya. Ini suami di benasah atau di musalla nih. Istrinya telepon nih. Ini di luar ada penjahat nih mau mengganggu. Ini istrinya mau kabur dari rumah.
Suaminya melarang, nggak boleh. Nah, tetap boleh keluar kan untuk menyelamatkan diri intinya. Nah, takdirnya lebih kurang gitu. Masya Allah. Nangkut nih Pak, tafadhal Tengku Zek. Panen berarti daerah dah bagasa panen. Bagasa panen ni Ron. Ikut megepula galang ke panen ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Bang Dedi. Di mana titik yang cocok? Udah 2. Ini dikit lagi ya. Dikit lagi. Tadi kan dia nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Sekarang katakanlah suaminya udah kasih izin. Oke. Keluar rumah pergi ke pasar mau belanja kan? Nah, fa in kharajat bi idnihi fa muhtafiyatan. Maka jika keluar ianya si istri dengan izinnya suami, fa muhtafiyatan. Ini kita takdir. Maka keluar ianya si istri muhtafiyatan dalam keadaan bersembunyi. Ya, ngumpet-ngumpet nih, cari jalan gelap dikit. Fa muhtafiyatan. Bangun nawat dia kosong, Masya Allah. Ya, berkah Ustaz Zek ya. Akhi Zek. Fa'ina kharajat, maka jika keluar ianya si istri biidnihi dengan izinnya suami, fa muhtafiyatan. Maknanya fa kharajat muhtafiyatan. Keluar ianya si istri dalam keadaan bersembunyi, fi hayatin risatin. Dalam suasana, dalam bentuk yang risah. Bagaimana cara memaknainya dia? Risah itu lawan cantik. Kan ada dalam suasana cantik banget pakaiannya. Risah ini maksudnya dalam pakaian yang biasa. Maka keluar ianya si istri dalam keadaan sembunyi-sembunyi fi hayatin risah, dalam bentuk yang sederhana banget. Ya. Tatlubul mawadhi al-khaliyah, mencari ianya si istri akan tempat-tempat yang kosong, tempat yang sunyi, yang enggak rame. Duna syawari'i wal aswaq, bukan jalan-jalan lebar, wal aswaq dan pasar-pasar. Ini kalau bukan mau ke pasar nih. Mau ke rumah siapa gitu kan, jangan cari jalan ramai. Tapi kalau mau ke pasar ya harus jalan biasa. Muhtaridatan min ayyasma'a gharibun sautaha, dalam keadaan menjaga diri ianya si istri dari bahwa mendengarlah oleh orang asing, gharibun, dalam keadaan menjaga diri ianya si istri dari bahwa mendengar oleh seorang yang asing sautaha akan suaranya si istri. Oh yang arifaha, atau mengenal ianya orang asing akannya si istri bisyaksiha dengan sosoknya istri kan. Maknanya cari jalan sunyi, jalan biasa, jangan jalan rame kan. Kemudian jangan ada orang asing yang mendengar suaranya, jangan ada orang yang mengenalnya. Berarti ini pakai cadar nih, mau membungkus diri, pasti nggak ada yang tahu kan. Wala tata'arrafu, dan tidak memperkenalkan diri ianya si istri ila sadiqi ba'liha, kepada teman suaminya. Jangan memperkenalkan diri, maknanya ini contoh misalkan. Katakanlah teman suami kita jualan nih kan. Pas kita mau jualan jangan memperkenalkan diri. Saya ini suami si Fulan, suami teman abang. Jangan memperkenalkan diri. Bahkan kalau pedagang itu nanya, kamu kayak suami si Fulan ya? Kayak istri si Fulan ya? Kita bilang, bukan. Nah, bohong dikit. Itu maknanya, wala tata'arafu, tidak memperkenalkan diri ianya si istri kepada teman suaminya. Jangan dengan alasan cari murah, ini kan teman abang yang dagang nih, kita memperkenalkan diri, nggak boleh. Masya Allah, ini berat banget ya. Masya Allah, anali Pak Dedi nggak pegel ya. KIE Pak Taku wanan depunya kolesterol. Bismillah. Timonnya. Masya Allah. Kita selesaikan ta'liq ini, insya Allah selesai ya. Tadi fa in kharajat bi idnihi, jika keluar ianya si istri dengan izinnya suami, fa muhtafiyatan, maka keluar ia dalam keadaan bersembunyi. Itu ada dalam kitab Ihya. Qauluhu fa muhtafiyatan, mana muhtafiyatan mustatiratan, dalam keadaan tertutup kan. Pakai pakaian yang rapi, tertutup. Risah maknanya hakiratin. Hakiratin kalau makna lugawinya hina, tapi maksud di sini pakaian biasa aja. Pakaian yang enggak menarik perhatian. Pakaian biasa kan. Intaha syarhul Ihya.
Warisatu bikasrira. Risah kita baca dengan kasrah ra. Fil kamus dalam kamus ma'a syarhi bersama syarahnya kamus itu. Arisu warisatu warasisu itu al-khalaqu. Nah, khalaqu kan pakaian usang. Jadi risah itu pakaian usang. Ya, kelakuan, bentuk, boleh. Hay'ah itu maknanya secara lugawi hay'ah perilaku sebenarnya, perilaku ya. Kayak hal kan, hal isim mansub yang menjelaskan hay'ah. Hay'ah sahibnya, maknanya perilaku. Ja'a Zaidun rakiban, datanglah si Zaid. Bagaimana perilakunya ketika datang? Perilakunya kan? Atau hay'ahnya, bahasa Arab perilakunya dalam keadaan menunggang kuda. Kan itu makna hay'ah kan? Perilaku atau tampilan. Kalau bahasa sekarang lebih mudah kita pahami, hay'ah maknanya tampilan. Nah, dalam tampilan yang sederhana. Famuhtafiyatan fi hay'atin risah, keluar ianya si istri dalam keadaan tertutup dalam tampilan yang sangat sederhana. Menggunakan baju usang tadi. Nah, apa makna risah tadi ya? Khalaqul khasis. Pakaian yang khasis, yang biasa. Al-bali yang usang. Min kulli syai'. Al-khalaqu yang usang. Bagaimana cara maknanya? Khalaq kayak jelek gitu ya. Busuk, jelek. Khalaq. Jelek, khasis, rendah. Al-bali yang bali. Bali itu lawan baru. Yang usang dari segala sesuatu. Itu maknanya risah. Takulu saubun rasun. Engkau mengatakan saubun rasun, pakaian yang usang. Hablun rasun, tali yang usang. Maknanya bukan tali baru. Rajulun rasul hay'ah, laki-laki yang usang perilakunya, yang usang tampilannya dalam pakaiannya. Ini kalau orang Arab bilang rajulun rasul hay'ati fi lubuse, langsung kita manai laki-laki yang berpakaian usang, pakaian biasa. Makna ringkasnya. Wa aksaru ma tusta'malu fima yulbas. Kebanyakan ma yang digunakan akan dianya risah itu pada ma yang dipakai akan dianya ma. Maknanya risah itu biasanya berkaitan dengan pakaian. Pakaian usang, itu kesimpulannya. Kadang nggak ketemu kalau semua kita tafsirkan per tek, kadang nggak ketemu. Qauluhu tatlubul mawadi al-khaliyah, mencari ianya seisi akan tempat-tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, yang enggak ramai. Fatamshi fi jawanibit turuq, min jawanibit turuq. Maka berjalan ianya si istri dari pinggir-pinggir jalan tadi ya. Duna wasatihi, bukan pertengahannya jalan. Mutaba'idatan, dalam keadaan menjauhi anir rijal, dari laki-laki. Intinya jangan campur baur. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa lin nisa wasatut tariq. Tidak boleh bagi perempuan itu pertengahan jalan, pinggir jalan. Kalau sekarang tengah jalan kita ditabrak. Memang harus pinggir jalan. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman. Kenapa dia menghindari jalan ramai? Lima yukhsha min mukhalatatihinna lirrijali. Karena sesuatu yang dikhawatirkan dari bercampur baur mereka istri bagi laki-laki. Apa yang ditakutkan? Minal fitnah, fitnah terhadap istri atau dengan sebabnya istri. Khawatir istri diganggu orang atau orang lain terganggu, tergoda dengan istri tadi ya. Menjaga kedua belah pihak. Orang kanker. Ya. Tapi ini memang terlalu ketat ya. Jadi memang tujuannya untuk kebaikan istri kan. Tapi selama istri bisa menjaga diri, sebenarnya ini lingkungan yang perlu kita jaga ya. Perlu kita bentuk lingkungan orang-orang khususnya laki-laki agar pikirannya bersih. Perlu membentuk lingkungan. Jadi jangan, ada juga sebenarnya yang salah itu bukan ini, pikiran, otak ya. Kalau otak orang itu rusak, susah. Bagaimanapun wanita bersembunyi tetap akan dirusak oleh laki-laki. Jadi yang perlu dibenahi sebenarnya pikiran. Kan kaya pakai gure jamun be ule lamro atau ro lamule nya menya ule ora agam lamro atau ro lamule ke ana tepat mengubah borinang tetap berbahaya kan. Tapi kalau terbentuk lingkungan yang damai, saling menjaga, saling menghormati kan, enggak mengganggu, insyaallah aman. Biasalah perempuan jalan sendiri di jalan. Ya, ana ada praktek lagi.
Mana lagi tadi? Qauluhu tatlubul mawadi al khaliyah, mencari ia akan tempat-tempat yang kosong, minaz ziham, dari berdesak-desak. Jangan cari tempat yang berdesak-desak, ziham berdesak. Duna syawari'il ammah, bukan jalan-jalan yang umum. Wal aswaq, bukan pasar-pasar allati yaksuru bihal ijtima, bukan pasar-pasar yang banyak di pasar itu oleh berkumpulnya orang pada adat. Ini kalau bukan mau ke pasar. Tapi kalau memang mau ke pasar ya mau gimana lagi? Memang mau ke pasar belanja. Bagaimana Ustaz Minan? Susah dipahami ini Ustaz. Qauluhu aidan duna syawari'i wal aswaq, bukan memilih jalan-jalan dan pasar-pasar, wal masarih ya. Masarih memang tempat jalan-jalan ya. Tempat ramai-ramai, wal muntadzahat, tempat bersantai-santai. Tanazzuh kan tamasya ya. Muntadzahat itu tempat tamasya. Jadi jangan dia khusus menuju tempat orang ramai. Artinya keluar rumah khusus menuju tempat yang dimaksud ya. Seperti menjenguk saudara tadi, silaturahmi, pulang ke rumah mak kan. Nah, itu mah dibolehkan. Qauluhu muhtaridatan, dalam keadaan istri menjaga diri min ayasma'a gharibun, dari bahwa mendengar oleh orang asing akan suaranya. Mendengar suaranya aja nggak boleh didengar orang ya. Fa innahu, maka bahwa sungguh hal dan sya'an, kama yahrumu lirajuli, sebagaimana haram bagi laki-laki nadarun, oleh melihat perempuan, wa massu syai'in, sebagaimana haram bagi laki-laki oleh melihat dan menyentuh sesuatu dari badan ajnabi, yahrumu alaihi, haram kepadanya laki-laki juga, isgha'un, oleh mendengarkan bagi suaranya perempuan. Makna isgha' ini mendengar dengan serius, bukan terdengar, bukan. Isgha' itu perhatian, fokus ya. Kayak orang dengar nyanyian gitu. Nah itu. Sebagaimana haram bagi laki-laki oleh melihat dan menyentuh sesuatu dari tubuh ajnabi, haram juga kepada ajnabi, kepada laki-laki, oleh isgha', oleh memperhatikan dengan serius bagi suaranya perempuan, in khasya minhu fitnah, jika takut ianya si laki-laki darinya suara tadi akan fitnah. Ini takut tergoda. Ada orang-orang error, mendengar suara perempuan saja sudah bangkit syahwatnya kan. Orang-orang yang seperti itu yang dilarang mendengar suara perempuan. Tapi kalau biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Itu maknanya kan. Haram kepada laki-laki oleh memperhatikan dengan serius bagi suaranya si perempuan, jika takut ianya laki-laki dari mendengar suara tadi akan fitnah. Atau ada ianya laki-laki yang mendengar suara taladdudan, itu mendapat kenikmatan ia bisautiha dengan suaranya perempuan. Nah, dilarang menikmati suara perempuan yang bukan mahram, kan? Menikmati. Tapi kalau mendengar biasa aja nggak apa-apa. Karena sebenarnya suara itu memang bukan aurat. Itu sepakat para ulama, suara bukan aurat. Maknanya ketika perempuan sholat, dia membesarkan suaranya didengarkan oleh laki-laki, kan nggak batal sholatnya. Itu maknanya suara bukan aurat. Tapi ketika seorang laki-laki mendengar suara perempuan untuk menikmatinya, itu terlarang. Walau binahwil Quran, walau dengan seumpama Quran. Mendengar perempuan bacaan Quran, menikmati. Nggak boleh di sini ya. Nah itulah sekarang kan begitu ya. Musabakah segala macam. Makanya hukum musabakah juga kontroversi ya. Kalau perempuan yang ikut musabakah. Tapi mestinya perempuan misalkan membaca Quran dengan indah kan. Biasanya orang mendengar suaranya apa mendengar Qurannya. Tapi biasanya kan kita menikmati Quran kan. Khusyuk mendengarkan Quran. Bahkan nggak terpikir untuk nafsu kepada yang membaca. Kalau begitu mudah-mudahan boleh. Ini yang dia nikmati bukan Qurannya, tapi suaranya. Ya menampai hata kili Pak Dedi. Mana doa kili li? Walau dengan seumpama Quran. Artinya dia menikmati suaranya bukan Qurannya. Itu nggak boleh. Wa idza qara'a babal mar'ah ahadun, apabila mengetuk akan pintu perempuan oleh seseorang, fala tujibuhu bisautin rakhim, maka tidak menjawab ianya si perempuan, si istri akannya ketukan tadi dengan suara yang lembut. Ya, jangan menjawab dengan suara yang lembut, suara yang mendayu-dayu, jangan. Biasa aja. Bila perlu kasarkan suaranya. Bal tughallidhu sautaha, bahkan mengkasarkan ianya si istri tadi akan suaranya. Bi anta khuda tarafa kafiha bifiha, dengan bahwa memegang ianya si perempuan
atau dengan bahwa mengambil ianya si perempuan akan ujung telapak tangannya bifiha di mulutnya. Nah, tutup mulut dengan tangan kemudian baru ngomong supaya suaranya ngebreng gitu. Kayak speaker bocor ya. Nah, biar nggak menarik. Ini lagi-lagi tujuannya untuk menjaga perempuan, bukan diskriminasi ya. Nah, bahkan mengkasarkan ianya si perempuan akan suaranya dengan bahwa mengambil ia akan ujung telapak tangannya bifiha, meletakkan di mulutnya. Wa kharaja bima dzukir, keluarlah dengan apa yang telah disebutkan oleh ma. Lau idza lam tukhsha, apabila tidak ditakutkan akan terjadi fitnah, atau taladzuzun atau menikmati dengan suaranya si perempuan. Enggak apa-apa. Fala yahrumu sima'u sautiha, maka tidak haramlah oleh mendengar suaranya si perempuan. Intaha irsyadul ibad. Nah, ini tujuannya berarti haram khusus dalam situasi akan terfitnah. Kalau aman dari fitnah nggak apa-apa. Belum ketemu titik. Satu halaman lagi. Qala Imamun Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, idza ihtajatil mar'atu ila kalami ghairil maharimi, apabila perlulah oleh seorang perempuan kepada berbicara selain maharim. Ini istri pengen ngomong atau perempuan manapun lah umumnya. Apabila memerlukan oleh perempuan kepada berbicara selain maharim, pengen ngomong dengan bukan mahram. Fi bai'in, dalam urusan jual, au syira'in atau beli, au ghairi dzalik atau lain-lain. Minal mawadhi'i allati yajuzu laha kalamuhu fiha, dari tempat-tempat yang bolehlah bagi perempuan oleh berbicaranya kepada bukan mahram padanya tempat. Ada beberapa tempat perempuan boleh ngomong dengan laki-laki yang bukan mahram, seperti mau jual beli kan? Nah itu. Ketika perempuan mau ngomong dengan bukan mahram tadi, fayam bagi an tufakhima ibarataha, maka sepatutlah bahwa tufakhim, menebalkan ianya si istri, si perempuan akan ibaratnya. Wa tughallidha, mengkasarkan ia akan ibaratnya. Jadi tufakhim dengan tughallid kita maknai sama. Hendaknya dia menggunakan ibarat yang kasar. Makna ibarat kasar bukan ucapannya kasar, suaranya dikasar-kasarkan, jangan lembut. Karena ada orang-orang itu yang nggak bisa mendengar suara lembut, langsung tembus ke hatinya kan. Nah, Masya Allah adik ini ke suaranya lembut banget katanya kan. Jadi dia menghindari suara yang lembut. Wala tulayyinaha, dan tidak melembutkan ianya si perempuan tadi akannya suara. Makhafatan min tam'ihi fiha, karena takut dari tamak, takut dari sukanya si ajnabi tadi fiha padanya si perempuan kan? Karena memang dalam Quran begitu, Nabi melarang, Allah melarang istri Nabi untuk melembut-lembutkan suaranya ketika ada tamu yang datang. Karena memang orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mendengar suara lembut saja sudah nggak bisa tidur. Nah, tujuannya untuk menjaga semuanya. Qala al-Imamu Abul Hasan Al-Wahidiyu, berkatalah oleh Imam Abu Hasan Al-Wahidi min ashabina, dari sahabat-sahabat kita radhiyallahu an, fi kitabihil Basit, dalam kitab beliau Al-Basit. Apa kata Abu Hasan? Qala ashabuna, berkatalah oleh sahabat-sahabat kita, mananya mazhab Syafi'i, al-mar'atu mandubatun, bermula perempuan itu dianjurkan, idza khatabatil ajaniba, bila berbicara ia kepada laki-laki ajnabi. Dianjurkan kemana? Bermula perempuan itu mandubah, dianjurkan, idza khatabat, bila berbicara ia kepada laki-laki ajnabi, dianjurkan ilal ghildah, kepada kasar, fil maqalah, dalam perkataannya. Hendaklah mengeluarkan suara kasar. Li'anna dzalika ab'adu minat tama'i fi raibah, karena demikian mengeluarkan suara kasar itu lebih jauh. Itu bisa menjauhkan dari tamak, dari keinginan fir raibah, dari hal yang mencurigakan. Jadi raibah di sini maknanya menjauh dari membuat tergodanya lawan bicara. Wa kadzalika idza khatabat mahraman 'alaiha bil musaharah, demikian juga apabila berbicara ianya si istri akan mahram. Mahram di atasnya si istri, mahram dengan sebab musaharah. Mahram dengan sebab musaharah, maknanya saudara suami.
saudara suami tadinya kan bukan mahram. Begitu seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki, seperti abangnya laki-laki, bukan abangnya laki-laki, bapaknya si laki-laki ya, bapaknya si laki-laki, mahramnya istri ya, itu juga kalamnya harus pakai suara yang jangan merdu gitu. Demikian juga bila berbicara ayahnya si istri akan mahram di atasnya istri, mahram yang dengan sebab musyawarah. Mahram dengan sebab musyawarah. Ya, seperti bapak mertua. Nah, itu juga harus menggunakan suara jangan lembut banget, jangan biasa. Ya paling kurang biasalah. Alla tara annallaha ta'ala, apakah engkau tidak lihat bahwa sungguh Allah Ta'ala itu ausa berpesan ianya Allah ummahatil mukminin kepada ibu-ibu orang beriman, wa hunna muharramatun ala ta'bid, padahal mereka ummul mukminin itu diharamkan ala ta'bid di atas selama-lama. Ummul mukminin kan haram itu. Haram untuk semua orang, untuk semua umat, enggak boleh menikahi istri Nabi ya. Apa pesan Allah kepada istri Nabi? Ya. Apakah engkau tidak melihat bahwa sungguhnya Allah Ta'ala berpesan ya kepada ummahatil mukminin, padahal mereka itu diharamkan atas selama-lamanya, berpesan bihadhil wasiyah dengan ini pesan. Faqala Ta'ala, Allah berfirman, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, tidaklah kalian itu seperti siapapun dari para wanita. Ini taqaitunna jika kalian bertakwa. Jika kalian bertakwa, hai istri Nabi, kalian punya kedudukan istimewa. Tapi jika kalian tidak bertakwa, berbuat jahat, malah hukumannya 2 kali lipat dalam ayat yang lain ya. Fala takhda'na bil qawli, maka janganlah kamu merendahkan dengan perkataan. Mana takhda' di sini jangan kamu lembut dalam berbicara kepada siapapun yang datang kepadamu. Fala takhda'na bil qawl, janganlah kalian menundukkan dengan perkataan, melembutkan perkataan. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun, maka tamaklah, punya keinginanlah oleh orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Karena yang datang ke rumah Nabi, kata para ulama, kadang ada yang soleh, ada yang fajir kan, ada yang munafik juga yang kita nggak tahu hatinya. Makanya Allah melarang istri Nabi untuk melembutkan suaranya kepada semua orang. Khawatir ada orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Masya Allah, anda jadi nih analom kalian komen kedua lon. Makin mantap ya kan? Ya, qultu aku berkata, hadzal ladzi dzakarahul Wahidi, bermula ini pendapat yang menyatakan akan ini pendapat oleh Syekh Wahidi, yaitu min taghlidzi sautiha, dari mengkasarkan suaranya si perempuan, itu kata qala sauna, demikian pula berkata oleh sahabat-sahabat kita semua sahabat kita dalam mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Qala Syekh Ibrahim Al-Marwadhi, berkatalah oleh Syekh Ibrahim Al-Marwadhi dari ashabina juga, dari sahabat-sahabat kita juga. Tariquha fi taghlidhihi, apa kata beliau? Bermula caranya, jalan. Caranya si perempuan dalam mengkasarkannya suara itu, anta khuda dhahraka fiha, mengambil ia akan punggung telapak tangannya, bifiha, di mulutnya. Letak punggung telapak tangan di mulut, kan? Kayak mulut kayak tertutup begitu, wa tujiba kadzalik, dan menjawab ianya si perempuan seperti demikian, menjawab sehingga seolah-olah suaranya keluar rada kasar dikit. Wallahu a'lam. Satu alinea lagi. Qauluhu muhtarizatan tadi. Bila istrinya keluar rumah dapat izin dari suami, maka keluar ia muhtarizatan dalam keadaan menghindari min ayyasma'a gharibun, dari bawah mendengarkan oleh gharib, ay ajnabi, mendengarkan oleh orang asing, laki-laki asing, sautaha akan suaranya perempuan. Fa innaha auratun. Nah, ini enggak masuk di sini kan? Sesungguhnya suara itu aurat. Padahal suara dalam kitab fikih bukan aurat. Tapi di sini kata beliau suara itu aurat. Enggak tahu ini pendapat siapa. Ini perlu kita cek lagi kan? Yang saya tahu suara itu bukan aurat, tapi di sini kata beliau fa innahu auratun, karena suara itu aurat katanya. Au ya'rifaha, ini ya'rifaha, menghindari ianya si istri dari bahwa mengenal ianya orang asing akannya si istri, bisyaksiha, dengan sosoknya si istri, kadang bentuk badannya tadi dikenal, harus menghindari jangan sampai dikenal, wahiliyatiha, dan dengan perhiasannya. Nah, pokoknya ketika keluar itu menutup diri ya. Jangan ada siapapun yang mengenalnya. Wala tata'arrafu hiya, dan tidak memperkenalkan oleh dianya si istri ila sadiqi ba'liha, kepada teman suaminya.
Ay sahibi, yaitu temannya suami, fi hajatihi, dalam hajatnya si istri. Itu tadi, siapa tahu teman suami kita dagang. Jangan sampai ketika kita beli, istri beli sesuatu, bilang ini saya nih istri abang pulang. Nah, tujuannya dapat murah atau segala macam lah, biar dapat pelayanan istimewa. Jangan seperti itu. Nanti diculik. Tidak memperkenalkan oleh si istri kepada teman suaminya, ay sahibihi, kepada temannya suami, fi hajatihi, dalam kebutuhannya istri, walawadhimihal mu'taddah. Lawadhim kita artikan kebutuhannya yang biasa. Bal tatanakaru, bahkan ingkar ianya si istri, alaman tadunnuhu, kepada siapapun yang mengira ianya si istri bahwa sungguh nyaman, itu sesungguh nyaman itu mengenal ia nyaman akannya si istri, atau mengenal ianya si istri akan nyaman. Nah ini kan begitu kalau makna pesantren ya. Nah ini saya maknai lagi. Bal tatanakaru, bahkan ingkar ianya si istri, alaman, atas siapapun orang, tadunnu, yang mengira oleh si istri bahwa sungguh nyaman, bahwa sungguhnya orang itu mengenal ia akannya si istri, atau mengenal ianya si istri akan nyaman. Maknanya ketika istri keluar rumah, ada orang yang istri itu mengira kayaknya dia mengenal dia, atau laki-laki, oh kamu itu istri si Fulan ya. Itu ingkar ya di atas siman, yang mengira oleh si istri, siman itu kenal dia. Oh kamu istri abang Fulan ya. Dia ingkar, bikin alasan, bukan. Atau jangan diladenin kan, jangan dijawab, biar nggak terjebak dalam kebohongan. Maknanya pertama, jangan memperkenalkan diri kepada orang lain, kepada teman suaminya. Yang kedua, kalau ada orang yang kira-kira mengenal dia ingkar. Jangan mengakui seperti yang ditanyakan. Mudah-mudahan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ya. Intaha ihya. Dan syarahnya ihya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Titik di sini.